kalau orang di sim beta lo bilang tentang baku pukul, beta cari di rumah. Daninya bikin negara sendiri. Saya tak bisa lain. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Fogun, channel saya Lokal Vokal Bumper. So, let's rise together. Rise, rise, stand above it, then I'm gonna make it nice, nice. Rise, together we belong, and I'm standing by your side. Rise, rise. Kita hari ini kembali dengan Edu, ada Ketum Pukaks, Argon. Kapan kamu rasa kamu menjadi hip hop? Beta di hip hop sih dari lama dulu, 2002. Itu beta sudah hafal lagu-lagu rap. Kalau beta biasa pakai gitar menyanyi. Cuma dulu karena itu format berpikir kan harus ada band. Ya. Orang bisa nge-rap dulu. Karena akhirnya harus mau harus jajan anak band dulu. Iya. Lain bisa nge-rap. Iya. Om ingat musik apa lagu hip hop pertama yang ingat sampai kayak anjing bener terus cara main begini yang kita suka. Lagu hip hop pertama sekali tuh dengar lagu hip hop itu zaman MC Hammer dulu. Oke, MC. Karena dulu kan disco, dance. Jadi dulu dance itu ya lagu itu. Beda lagu hip hop yang klasik dulu. Semua dari beda pas aku cuma aja satu orang DMX. Nah itu DMX itu memang beda langsung. Tak kayak kita sampai sekarang. Beta mau tanya dari dulu ini Om. Ini beta mau tanya dari dulu. Om, kalau beta boleh tahu ya, atau sedikit flashback di Om ini tuh identik dengan banyak kota. Representnya tuh banyak kota. Atau beta selalu lihat akhir video sadatnya tuh untuk siapa saja. Sampai kayak beta boleh bilang kayak katong saya bisa bilang Om nih cuma Tual punya, Kei punya, Om nih saya bisa bilang Ambon punya, Om nih saya bisa bilang Papua punya, atau betul kata ya? Itu lagi. Kamu mesti bikin kota sendiri. Bisa. Yang Daninya bikin negara sendiri. Saya tak bisa lain. Negara sendiri tuh bisa. Satu-satu gitu. Saya mau siap. Bagaimana proses itu sampai Om merasa kayak tiap kali beta sadar mesti dong ini beta bunyikan. Karena beta pikir beta banyak di beberapa orang bagus punya pergerakan. Beta banyak di belakang, nanti yang pernah muncul. Beta lebih suka di belakang. Nanti ada saat orang tahu ternyata ada next juga. Jadi beta mau. Jadi di setiap kota yang beta datang itu, kalau dong ada project-project hip hop atau musik apapun, ketika dong buang suara beta mau support. Niat senang hati. Jadi kadang juga ya itu proyek-proyek dangke. Yeah. Tapi beta biasa pecah, beta punya sistem support orang itu dua. Yeah. Satu project support. Yap. Satu nih project ada sponsor atau komersial. Yeah. Betul. Kalau cuma project support ya sudah gratis, susah nggak masalah karena ketemu bagus support. Tapi kalau project yang ada sponsor atau untuk mau dijual itu tetap mau jual ada harga ya, tetap harus ada harga. Nah, tapi itu juga nanti bicara kenal atau saya kenal. Di sini nih kebanyakan jadi mau sponsor atau saya yang di depan tuh harus kenal. Kenal tuh biar sponsor.
dari dulu tuh, jadi di setiap kota beta bikin terakhir 2019 beta pernah jadi juri online untuk kompetisi hip hop di Batam. Oke. Di Batam juga, jadi kadang orang minta ya bawa kirim file. Kadang juga ada beberapa project yang lumayan besar juga itu kita juga ada campur tangan sering kita peracikan juga. Jadi kita pikir kalau untuk setiap kota tempat beta pernah ada di situ pasti beta kenal orang di situ dan beta harus menghargai dong, biarpun beta bilang satu-satu tapi bilang nama kota saya itu udah tahu dong dia ada bilang dari apa. Nah itu yang beta sangat perhatikan, lalu kata tadi flashback lah, Om ini kan istilahnya tuh mengawali termasuk di gelombang pertama hip hop naik Om dong ada di ombak itu lalu melewati sampai akhirnya di 2021 ada yang Om melihat perbedaan dari sama segi mungkin produksi, segi linknya, lalu membangun komunitasnya banyak beda juga. Kalau dulu tuh masih kayak contoh kecil, baku share lagu tuh masih for share, media fire. Dulu belum recognition tuh kalau saya salah 2010 kalau saya 2010 pertengahan. Kalau dulu tuh masih beda dari Friendster, Friendster itu semua kenal anak-anak hip hop banyak juga, termasuk Apple dari dulu, termasuk anak-anak hip hop yang sudah lama itu mau kenal rata-rata dari Friendster dulu, sampai nanti 2 tahun berikut baru mau kenapa. Kayak beta di Clipus itu mau kenapa, mau kenal, mau tahu 2008 baru mau kenapa kemarin tahun kemarin. Akhirnya mau kenapa. Jadi kalau beda sih banyak, terus dari segi produksi itu sekarang alat-alat sudah gampang dan sekarang itu semua orang bisa beli alat terus belajar dari YouTube. Dulu kan tuh cari referensi belajar itu kan setengah mati. Kalau dulu beta nih belajar mixing mastering itu yang belajar langsung dari Pace Edek, edikannya. Jadi Pace Edek tuh dulu kita belajar apa plugin dari itu sudah. Jadi memang kalau dari produksi dulu, kalau cerita produksi dulu tuh kita masih dapat take beta dulu dengan Artestita dengan almarhum Ipi. Iya. Pernah take lagu tuh kita taruh mic dalam lemari baru take. Sebesar. Memang ya beda kan dulu zaman itu dulu punya eksperimen banyak sekali. Pokoknya apa saja ketemu mesti bikin. Jadi kayak contoh pop filter mic itu, kita harus pakai kawat ukir bulat terus pakai stocking berembun terus stocking. Jadi betul-betul dulu dengan sekarang tuh beda kan, makanya beta bilang biasa beta selalu tekan kalau anak-anak sekarang yang lebih bagus dari ketua yang dulu sains karena dulu kita belajar dengan keterbatasan alat-alat terbatas tapi kita bisa kasih sesuatu yang bagus begitu. Keterbatasan sama makanan dunia. Sekarang kita tanya Edu lihat Argones itu sebagai apa? Maksudnya saat orang nama itu muncul apa yang lewat di Edu pikir? Ini karena sama-sama pelaku tentu saja punya cara pandangan lain. Kayak beta, katong sebatas penikmat, katong kenal tuh Jadi pelaku. sekarang menjilat gitu. Bagaimana Edu? Beta kalau ada puji syukur sih sebenarnya pengalaman ini walaupun kita senang video dari flow dan warna suara pun sebetulnya kalau dengar Argones punya nama atau punya audio gitu yang kita kepala paling ini reggae ambasador tim Karakter sekali, akan melekat sekali. Kita berharap adalah next Argones gitu. Sebenarnya ketemu tuh ini masyarakat yang loyal gitu. Iya. Banyak yang memboyokkan kita gitu. Iya, betul. Itu kan banyak begging. Beta belakangan mungkin karena pemainnya banyak jadi beta selalu bisa selektif dengan dia punya karakternya tapi memang belakangan beta nyaris beta tahu ini mungkin akan ada yang tersinggung tapi beta sulit kasih bisa orang berdasarkan karakter sekarang ini mungkin karena pemainnya banyak tapi saya tahu tapi mungkin betanya saja yang tidak terlalu bagaimana
lihatnya sentral mendetail kah, tapi pemain makin banyak yang beta pahami, apalagi dalam skema Maluku beta makin susah memisahkan karakter. Contoh dulu ketemu bahas kayak Agil, sampai sekarang pun ketemu pas dia menyanyi ketemu tahu itu Agil. Ketemu bisa kenal berdasarkan karakternya. Yang sekarang pemainnya banyak, tapi karakter kita harus pisahkan secara karakter itu agak susah. Kita ada satu tips. Bagaimana? Bisa membedakan sesuai karakter. Bedakan dari kontroversinya. Itu nanti ada pertanyaan tentang itu. Ada pertanyaan tentang itu. Oke, Om. Sekarang Om kembali ke ketua, terus membesarkan skena juga di sana. Pertimbangannya apa? Karena beta berpikir dari katong punya ego hip hop. Beta mungkin di luar supaya project makin banyak, collab makin banyak, sampai memutuskan oke, beta di sini dan beta bertanggung jawab atas ini di sini itu kan gampang. Apa pertimbanganmu? Pertimbangan pertama tuh beta puas jalan-jalan. Iya. Kedua Sunika. Iya. Yang kedua tuh poin penting paling pertama, Sunika jadi harus jadi kalau poin ketiga sendiri tuh beta lebih berpikir ke regenerasi. Jadi semua yang beta ada bikin dengan teman-teman virtual itu untuk ketemu regenerasi dengan rata-rata tim beta produksi sana rata-rata ketemu lama di luar. Itu biasa bilang percuma ketemu lama di luar belajar banyak hal, terus orang kenal ketemu luar kalau ketemu saya bisa bikin apa-apa di ketemu kampung sendiri. Jadi sekarang beta pikir karena beta sudah di K, jadi beta balik. Beta pikir harus bikin satu movement hip hop juga di K itu supaya ada regenerasi, ada orang lihat kakak ini terus yang buat ketemu. Jadi kayak sekarang ini kayak kemarin beta pas sampai di K, pas habis nikah tiap hari cuma main game. Jadi kebetulan karena yang main game ini semua punya skill, ada yang video maker, ada yang dancer, ada yang beat maker, segala macam. Itu bilang kenapa ketemu saya bikin satu pergerakan. Makanya ketemu bikin lah kayak Cypher. Sebenarnya pertama tuh kayak rap Cypher. Waktu tentukan nama tuh kita bilang sudah Cypher itu lebih meluas, kita bisa dance, graffiti, DJ. Jadi lebih bagus tuh kayak Cypher saja. Dan beta sudah banyak pertimbangan bahwa pasti orang bilang nanti itu ikut Jakarta Cypher, Papua Cypher. Cuma ada kalau orang bilang begitu berarti kamu main kurang jauh di hip hop. Karena Cypher itu semua negara punya Cypher juga. Semua kota-kota di luar itu kan kayak yang paling tetangga dekat lah, Kuala Lumpur Cypher ada. Nah makanya beta bilang kita bikin kayak Cypher. Kenapa Cypher? Karena beta pikir orang masih agak asing dengan penggunaan kata Cypher sendiri, karena dong saya belajar. Betul. Terus orang memang saya terlalu mengerti Cypher, tapi dong familiar dengan kata itu. Lalu kita bikin kayak Cypher. Kayak Cypher dalam artian memang banyak adik-adik di luar juga yang mau isi, tapi dong domisili di luar, kita bilang Jamara di mana. Ini kita bikin untuk yang domisili di kayak saja. Nanti kalau memang kebetulan kamu ada libur datang, ya isi, kita bisa nanti. Tapi untuk pergerakan pertama kita bikin kayak Cypher kan lebih fokus ke anak-anak yang di dalam case sendiri. Nah setelah kita bikin itu kayak saya berjalan. Nah sekarang ini kita ada bentuk lebih meluas lagi. Jadi kita mau bentuk rumah produksi, sudah bentuk. Jadi rumah produksi ini semua hal di dalam kan kita bikin dari kita untuk kita. Siapa yang bisa bikin video, siapa yang bisa bikin beat, masuk dalam siapa mau eksekusi. Ketika dia eksekusi ketemu semua rame-rame bersyukur tentu bikin satu karya. Harapannya Om, tentu bicara itu Iya betul. Harapannya Om. Harapan dari ketum bikin ini tuh. Kembali lagi untuk regenerasi. Kebanyakan anak-anak punya skill ada. Contoh ada adik satu dia baru mau kenapa dia beberapa waktu lalu. Dia tuh dia lirik lebih konsen ke kritik pemerintah di bagian pendidikan. Jadi beta baru dapat dia beberapa waktu lalu dan
Kemarin dia sempat ikut satu episode di K1. Nanti di rilis mungkin bulan depan. Ini sih 7 episode ya? Su 7. Iya, 7 tahun terakhir itu nanti. Jadi kita ada lari sampai 10 dulu. Jadi itu juga ya kita bikin sesuatu pasti ada pro kontra juga. Jadi kebanyakan anak bro, kenapa harus bawa anak kecil masuk di K1? Lalu kita bilang kalau kamu kesana kamu bikin sendiri. Iya. Lah memang ini dibikin untuk jadi wadah. Jadi kita bagus silang senior junior supaya saya ada gap. Betul. Takutnya kalau dari awal kita sudah bikin gap senior semua, junior pikir ini belum bikin untuk Pardondong saja. Iya. Jadi kita betul-betul terbuka untuk semua adik-adik yang datang. Iya. Mau dia SMP kan, selama dia bisa rap, bisa gas. Betul. Nah, jadi kita bikin sekarang kayak tadi orang tanya terus kita sekarang balik ketua itu ya beban terbesar kita bikin dan kita punya target itu untuk regenerasi. Jadi kita bikin untuk kita angkatan di bawah kita dong lihat apa yang kita bikin. Tuhan saya nggak susah dong bikin kayak kita mulai jadi akan saya putus di jalan terus. Aduh, bentar mau tanya, kalau menurut saya apa yang membedakan antara, karena semua orang apa dia dan movementnya sendiri-sendiri ya, atau apa Om Argonix bicara tentang cyber dan lain-lain, tapi yang di mata pelaku hip hop Ambon melihat movement itu bagaimana? Itu penting kita tanya karena itu ya tadi mungkin dengan Edu beberapa pertanyaan tentang movementnya Argonix bisa menjelaskan teman-teman pun cara lihat movement itu. Walaupun mungkin dong saya punya akses untuk menanyakan langsung. Biasanya itu kan cuma dong siapa ya. Kalau Edu bagaimana? Kalau kita melihat pergerakan ini cyber. Karena kata lumayan sebenarnya bahas akan ya, kata sebenarnya bahas cyber ini. Dan saya terpikir untuk ketemu bikin Bagusnya itu karena memang supaya ini juga jadi satu media untuk orang melihat. Semua orang bisa bikin, semua home studio sekarang semua jamu gitu. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan, tapi realitanya itu di Maluku sendiri. Atau kesusahan itu cuma satu, koneksi. Untuk jangan sampai ketemu berbicara soal apa yang ketemu bikin dapat uang itu, dapat perhatian saja itu sulit, gitu. Karena ketemu punya koneksi. Jadi memang bergerakan kayak macam Kang Argon bikin kayak saya kan memang wadah yang bagus. Tapi kan bukan orang nonton nih. Ini siapa bagus sekali dia cari gitu kalian terekspos gitu. Atau di sini sih sebenarnya atau perlu hal-hal yang kayak gitu. Tapi ada tapi sih. Sapinya itu waktu santunan gitu. Karena itu juga kayak tadi Erin bilang itu begitu juga. Jadi karena orang mau bikin itu, belum pikir itu saya dapat apa-apa tuh. Iya. Bikin cabai-cabai diri itu untuk lebih baik kita fokus bikin ketemu karya-karya. Tapi jadi sebenarnya niat pertama niat kalau sudah ada niat sebenarnya bisa gas aja. Kalau dari ketemu sendiri tuh sebenarnya dari niat dari ketemu bikin pertama tuh benar-benar memang sangat uang. Jadi sangat uang tapi karena ada niat. Jadi gas. Istilahnya yang penting mau dulu. Akhirnya Revolusi Berry datang. Makanya kita bilang apa kalaupun katong punya skill, kalaupun katong punya alat, tapi apa katong sih punya niat juga susah saja. Iya tuh sama aja. Memang yang paling betul tuh memang harus niat, mau dulu, gas dulu. Yang namanya pertama tuh pasti yang sempurna. Nanti baru katong belajar kesempurnakan di sambil berjalan Iya. Terus itu juga apa perbedaan juga. Kalau dulu tuh diajarkan bagaimana ketun cuma punya ini, tapi ketun maksimalkan aja. Kalau sekarang mungkin setelah gampang, waktu orang dapat sudah kadang taruh sudah di kamar. Iya, kenapa apa? Iya, betul. Orang kadang punya bisa kasih juga, cing-cing gitu. Oke, kita masuk di ini Om. Kita lihat belakangan kolaps. Tapi yang paling mau kita ada bilang apa spotlight ini begitu mengarah pas Om iya kan Project The General Petro. Katong bicara branding ya Argonix sudah punya branding sendiri. Lagi-lagi beta ya pertimbangan apa yang Om iya kan kolaps dengan istilahnya wadah baru lah kan. Pertimbangan pertama profesionalisme. Ketong diajar dibayar untuk kerja. Profesionalisme pertama.
kedua visi misi dari pergerakan itu sendiri. Oke. Jadi kalau contoh saya kayak Edu datang di beta bilang ada mau bikin ini, ketika beta suka kalau beta sering suka apa syukur tuh buang-buang waktu biarpun dibayar, tapi ketika itu sering suka saja. Jadi banyak orang pikir kata beta masuk ke situ untuk dapat uang apa beta mau dapat uang kan banyak dari situ paling gampang sebenarnya. Tapi beta juga beta biasa sistem itu uang itu barang cari-cari. Kita bisa kerja apa saja, pikul kayu dan uang. Cuma beta lebih ke movementnya itu. Dari visi misi awal dan dibentuk itu kan untuk ajak semua rapper bagian tengah dan timur. Dan beta pikir itu bagus untuk pergerakan ke depan lah, untuk kesemangat anak-anak, untuk masalah bayaran dan lain-lain itu cuma penyemangat saja. Jadi kayak anak-anak dong tahu dong ada standar harga sendiri. Ketika produce ketong dibayar sama General Petruk segini, berarti ketong sudah ada standar. Nah, ketika orang datang untuk kerja, ketong sudah ada standar. Betul sekali. Jadi kita pikir untuk pertimbangan ke General Petruk sendiri, pertama profesionalisme kerja sebagai musisi. Kedua itu dia punya movement ini bagus, dia punya tujuan bagus. Ya beta saya tahu ke depannya nanti bagaimana. Tapi untuk sekarang beta dukung ketika diajak waktu itu ya sudah beta dukung karena menurut beta ini bagus. Lalu ini juga bisa anggap saja bagi exposure lah. Karena ketemu banyak sekali talent di ketemu bagian tengah dan timur ini yang bagus-bagus, tapi sering terekspos. Nah jadi ketemu kayak ajak dia, mari ketemu di sini. Minimal kamu masuk kayak project collab saja. Karena kalau menurut beta sih benar atau tidaknya semua pandangan anak hip hop sekarang tertuju di General Petruk itu sendiri. Karena dia bikin movement, dia produksi. Jadi orang semua ada lihat dia. Nah, ketemu orang waktu ada lihat dia, ya sudah. Ketemu bisa bawa bagi itu dengan anak-anak di tengah dengan timur. Makanya ketemu up dari sini, kan kemudian dibayar juga dan dibayar. Jadi untuk masuk lalu project collab atau collab produksi itu, ya kemudian dibayar pertama. Kedua untuk movement kerja sama-sama. Niatnya apa ini? Jadi ketika lari ke dalam situ ya orang orang bilang kalau saya kenal dong saya. Jadi kalau dong sebenarnya anak-anak tahu ke dalamnya, pasti anak-anak tahu alasannya kenapa harus masuk, kenapa harus gabung. Dan sebenarnya juga belum ada bilang gabung secara resmi dalam artian kontrak dan lain-lain. Jadi beta pikir beta nggak dulu tuh memang ketika kamu bikin satu movement dan beta suka, beta tetap syukur dengan apa yang beta bisa syukur. Kemarin itu kebetulan dapat panggil di sana tuh untuk diskusi tentang movement, dia punya movement ini sendiri dengan untuk diskusi produksi. Jadi kemarin diskusi ramai, lalu kebetulan Pace itu dia minta beta untuk kepala produksi sementara. Jadi semua lagu nanti dari lewat beta dengan ke Saring dulu. Kita bisa tentukan penawaran budget ke pengerjaan produksi itu bagaimana. Jadi kalau untuk sekarang sih, kalau untuk alasan kamu itu sebenarnya itu dua. Pertama profesionalisme, dengan kedua tuh niat movementnya. Movementnya punya pergerakan ke depan, niatnya apa gitu. Edu menanggapi pergerakan General Petruk, apalagi salah satu orang yang terlibat dalam movement ini juga ada di samping Katong. Apa yang Edu ingin tanyakan atau tanggapi? Itu yang kita mau dengar, karena betul Ergonex bilang General Petruk sementara ini semua perhatian tertuju ke sana, dan sadar seng sadar ya, Katong bisa sadiki ke padam ombak di Indonesia Barat. Percaya, karena algoritmanya kalau diperhatikan memang sementara ini lagi dari tengah ke sini. Edu bagaimana? Beta nih karena kemarin lama deh genre ke pantai. Tiba-tiba kan dikagetkan dengan General Petruk. Lalu beta lihat pemain-pemainnya, beta sempat berpikir apakah ini proyek untuk tahu. Beta lihat pemainnya seperti Sony Black.
Ini kan ada nih, Betul. tandemnya ini kan ada Iya, gitu. iya. Betul. Beta berpikir apakah ini sebenarnya proyek, tapi beta tanya-tanya dan belajar beta nonton video gitu, baca belajar beta tanya ke Marvel. Beta ketahuan bukan seperti apa yang kita pikir dan ini bagus Pak Ingat. Kenapa sih perlu memang ada yang punya tujuan dan itu atau mau mengekspos jadi pelaku-pelaku dari tengah dan timur. Jadi awal-awal JRP itu muncul kan kebetulan ada masalah tuh dengan anak-anak dulu di Jogja. Lalu akhirnya semua orang berpikir begitu. Coba kita pikir kalau kita bisa, semua orang bisa berpikir secara jernih, menelaah dengan baik. Mungkin lah jadi kumpul talent-talent, apa orang-orang gila semua begitu cuma untuk masalah itu. Ini kan untuk movement dan beta nih orang yang agak skeptis untuk masalah pergerakan. Beta sih mau apa kayak iku hal yang beta sih tahu. Beta agak skeptis untuk orang ajak beta, tapi beta harus tahu kenapa kau harus ajak beta dan kasih beta alasan. Jadi kalau orang bisa berpikir, mungkin sebenarnya simpel logiknya tuh, mungkin orang ini dia kumpul dari tengah sampai timur cuma untuk satu masalah ini. Iya. Nah, Kalau receh alasannya. masa gara-gara ini saya sampai senior ini. sampai kayak contoh saya sampai Lipu 13 itu semua ada di dalam. Ini bukan satu hal batu kerikil yang orang lihat, tapi ada batu karang besar di belakang. Apa dong mau bikin apa? Cuma kebetulan kemarin ada masalah itu jadi kemana. Jadi ya ketemu juga sebenarnya dengan ada dong di Jogja juga saya nggak ada masalah apa jadi ketemu mau komen apa di karya itu kasih biasa sih. Berapa kan orang juga pikir begitu sudah. Kita maksudnya ya itu pelaku itu tetap sensitivitasnya tetap ada lah. Apalagi menanggapi orang TV itu melihat orang TV. Tapi ya itu kalau kita mau tetap tahan dengan kita punya sensitivitas atau punya yang orang bilang yang selalu berpikir ke arah itu lah tanpa kita belajar atau tanya mungkin bakalan tahu tuh. Kita selalu beranggapan sing ada yang salah itu kalau saya belajar ketemu salah. Om kita mau tanya satu lah. Belakangan ini ombak dis lagi tinggi. Om pun tanggapan bagaimana? Karena ini ada pertanyaan bersambung ini. Beta ingin tahu itu loh. Seperti kalian tahu distrik itu saya bisa ketemu bisa dari skena ini ya. Bagaimana Om? Kalau menurut beta sekarang memang grafik buku di sini ada tingginya. Cuma semua orang harus sebelum dong bahas dis harus pisahkan dua hal, breaking, dissing. Dua itu. Jadi kadang orang breaking dong bilang dis. Kadang orang dis dong bilang breaking. Sebenarnya memang agak berbeda, cuma kan breaking dengan dissing ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Dis dari asal kata saja disrespect. Sebenarnya breaking ya ketemu membual tentang ketemu lah, beta dijago apa segala macam. Ya breaking. Dissing ya Imaginary enemy gitu. Pemain dengan ketika ketemu ya memang hip hop jauh-jauh dari breaking dissing. Nah, cuma beta sesalkan tuh banyak orang yang sing pahamnya breaking dan dissing. Kayak tadi Cypher. Nah, Cypher juga Suka duluan viral, edukasinya belum masuk. Belum masuk. Jadi akhirnya orang banyak salah kaprah tentang hal-hal ini. Nah, kalau dari beta sendiri punya pemikiran tentang dissing. Dissing itu sih wajar-wajar sih. Tapi yang penting berbobot. Dalam artian kau harus punya knowledge yang cukup untuk disrespect orang bro. Kau tuh ada bikin hal bagus. Kenapa kau harus menghargai itu kalau kau kas keluar effort untuk apalagi kita berbincang di skena dissing ini sendiri. Satu orang itu bisa pegang 20 akun palsu. 20 akun palsu ini dibikin untuk goreng. Jadi dia komen pakai satu akun palsu, lalu pakai akun palsu lain lagi untuk tambah komen lagi atau baku balas dengan dia sendiri baku komen dengan dia sendiri. Jadi cuma bagus. Jadi dalam artian dissing ini kita juga bisa saling mengasah kemampuan. Yang penting kalau masuk di ranah itu distract sendiri ya harus siap lah. Kalau
kalau beta saya tahu kalau anak sekarang kan kebanyakan karya itu balas dan karya. Cuma kalau kamu masuk di ranah diss track, ya kamu harus siap nyali, siap fisik. Betul. Fisik. Karena itu di arti kalimatnya saya sudah disebut. Kalau itu makanya kalau mental belum kuat saya usah dissing. Iya. Saya usah dissing. Dalam artian lebih bagus kamu bikin karya lagu-lagu yang membangun orang kan. Cerita tentang kau hidup, breaking. Tapi kalau untuk dissing itu ya, kalau mental belum kuat saya usah masuk nanti. Yang ada nanti mau potong aku tembak Nanti baru kaget bilang kata karya balas nih karya saya bisa. Ayo harus beta pintar tuh. Bisa. Terus dissing itu begitu. Breaking juga kita pikir ya saya ada salah gitu dalam hidup ini berbola cuma lihat kondisi lah. Iya. Dulu cerita jago lah, tembak. Kastalanjang orang personal. Begitu. Ya kok dapat lap satu kali kok malah lapor polisi itu kan. Nah, jadi menurut beta dissing ini bagus dalam artian tapi kamu coba beta mau diss itu diss yang berbobot begitu. Beta dari dulu biasa bilang selama orang di beta selama tentang flow, lirikal, flow, mixing, produksi, karya. Cuma kalau orang di beta lalu bilang tentang pukul, beta cari di rumah, supaya kamu buktikan. Nah jangan breaking makan puji. Kadang terlalu berlebihan. Betul. Di medsos, di karya tuh bencong dia bisa jadi jagoan. Betul. Cuma ketemu lihat, apa? Iya. Orang saja bisa maki kantong sambil berak. Betul nggak sih itu? Jadi apa ya? Banyak orang yang oke, keep it real. Kamu usah jujur kamu diri sendiri bagaimana mau keep it real. Iya betul. Dalam diri aku siap ini. Pas datang waktu dapat dulu culun dapat koki kiri kanan itu kan goblok. Jadi kalau breaking dengan dissing itu Pisahkan dulu baru kamu bisa pahamin beta mau tulis mau breaking kah beta mau dissing ya. Nah kamu dissing juga ya. Kamu harus pikir resikonya. Resiko terus kenapa kamu harus diss dia? Banyak orang cuma ikut. Ini ada di sini, ketemu batam aja. Ketemu saya tahu dulu ada masalah. Tiba-tiba beta datang. Karena Emin ada mau diserangnya dengan dia. Pace Andre jadi beta pilih waktu ini saja. Kecuali ya Pace Andre ketemu satu. Kamu hip hop Maluku, oke lah. Semua hip hop Maluku. Mari waktu dia. Tapi kalau cuma Edwin kok, sudah berarti dengan cuma sekarang personal. Makanya kalau menurut beta sendiri di track ini bagus juga lah untuk sama-sama mengasah. Lirik kurang tajam berarti yang sana. Oh beta kurang tajam, beta harus belajar lah begitu. Tapi sekarang lebih lari ke begitulah. Personal, lebih lari. Ya. Begitu diambil secara personal, sengsi apa? Jadi, tapi bagus juga dalam artian di track ini bagus. Artinya kita mau kebagi jatah makan lah. Dan beta sering bilang. Entah dari sudut karya, tapi dari algoritma memang itu bekerja. Katong saya bisa menafikan itu, Katong semua tempatnya di media sosial dan katong tahu ombak itu tuh kuat sekali. Karena katong saya bisa remakan. Kenapa beta awali dengan pertanyaan bagaimana pandangan terhadap diss adalah karena beberapa waktu belakangan ini pemainnya adalah dari katong pun daerah. Iya tahu maksudnya yang lagi manucu nih di kata om dompung taman-taman, om dompung ade-ade toh. Kenapa beta tanya itu? Karena kadang juga beta dalam satu hal beta puji bahwasanya anjing ketemu tuh maksudnya ketemu tempat-tempat beta 9 tapi ketemu Tenggara pukul ke sana tuh sangat susah sampai ada di titik ini dan katong ada di titik yang orang semua tunggu katong siapa yang mau baku siapa yang mau kasih kamu kalah siapa yang mau balas kayak tadi secara algoritma itu bagus. Tapi beta takutnya nanti label itu tak tempel di katong gitu kayak seolah-olah katong saya bisa bikin apa-apa lah ya. Itu iya itu alasannya betanya itu gitu sudah. Jadi banyak orang bilang contoh kayak sederhana kok naik itu karena lagu bisa aja. Ketika bikin lagu serius, orang sentra menikmati karena dong lebih menikmati lagu besi. Dan dia tunggu.
jadi dia jadi branding buat orang itu sendiri. Iya. Itu kan sesuatu yang beta sesalkan juga. Iya, jadi akhirnya orang lebih menikmati kok waktu dis orang daripada waktu kok bikin lagu positif. Iya. Orang sering kayak karena sebenarnya teori dasar pemikiran manusia dong lebih suka hal negatif. Iya. Ketika dibahas itu dong lebih. Makanya dari dulu dari 2008 itu ketika masalah dulu keren dengan old school. Iya. Lil Wayne dong, Ya. dulu tuh waktu perang dingin itu orang kan bilang, West Coast, Papua. dia bilang masa Lil Wayne apa lagu yang cuma isi minum mabuk cewek-cewek itu view lebih tinggi flexing masa video lebih tinggi dari orang-orang yang lirik berat-berat. Iya. Ya, kan orang lebih suka begitu sih santai-santai. Apalagi sekarang Apalagi sekarang. tuh bikin tulis lirik pakai segala macam wordplay, metafora, segala macam. Padahal orang dengar cuma tiap hari. Iya. Bahkan kayak Edu, beta sering ngobrol sama Edu dalam kayak katong pingin bikin lagu atau pingin lirik. Itu saja, maksudnya katong temukan akan kalimat supaya menjauhi katong pun kata atau kalimat yang ada di lagu sebelumnya saya dengan setengah mati. Ya. Itu saya katong mesti pikir bahkan bisa makan bulan. Itu justru sekarang tuh kita puji Tuhan ini tadi yang terlalu banyak di dunia Beijing atau di sini pernah ada juga. Dan menurut Edu bagaimana? Karena selain pemain dari Tenggara dan sekitarnya, panas pun di kota ini. Iya. Nah, bagaimana itu? Jangan nggak tahu dulu, jawab dulu, nggak tahu dulu, jawab nih sih enak ya. Bagaimana ya? Yang sulit begitu. Iya, katong di sini nih. Beta lihat sendiri belakangan ini katanya memang cepat panas. Iya. Katanya cepat panas, bahkan orang lain punya masalah pun katanya yang panas gitu. Tapi yang katanya mau bilang apa juga Bang. Hal ini dia lumayan menjanjikan. Iya. Breaking dan di sini lumayan menjanjikan. Bekerja, iya. Dia bekerja. Sekarang coba satu orang dia bikin lagu breaking atau dia up saja, dia punya contohnya dia punya followers atau dia punya subscriber sama dia update dengan lagu, lalu kita bikin lagu yang angkat soal tema yang di luar. Katong lihat saja. Karena YouTube kan angka yang bicara. Iya, betul. Katong lihat saja. Nyata. Karena itu akhirnya tuh ada beberapa lingkungan yang beta dapat itu dari hal itu akan yang kasih akan akhirnya yang membentuk dong punya cara kerja otak dan dong punya cara berpikir itu untuk mau tracking, raging dulu, diising dulu. Iya, mau naik nih. Bahkan hampir, beta bilang mohon maaf ya, tapi beta bilang bahkan hampir beberapa tahun terakhir kita hampir sulit dapat hal positif dari sebuah karya itu. Iya. Bukan berarti bahwa diising di Indonesia, bukan. Tapi itu, karena memang itu cepat panas. Dan angka bicara. Iya. Karena begini, kenapa beta beranggapan bahwa kenapa Dising ini selalu menjanjikan angka adalah karena di situ terjadi irisan viewers, atau saling sharing viewers itu secara sing sadar. Jadi kalau secara algoritma YouTube itu memang akan. Makanya tadi kita sempat bilang itu bagus karena istilahnya baku bagi piring makan. Iya. Karena yang reaction juga dapat. Iya. Yang baku dis dapat juga. Terus yang review atau berita-berita sekarang ramai. Iya. Mereka melayar lagi sekali berita dan Iya. dapat uang. Jadi sebenarnya dari situ juga angka bisa baku bagi piring makan. Iya. Cuma memang kalau yang dari beta pikir kan punya efek yang terlalu bagus tuh kalau satu terlalu bermain di lingkaran situ, berpikir ke situ dan akan akhirnya membuat kita mempola pikir jadi gitu. Cuma ada di situ saja. Di situ saja ketemu. Kayak umpama siapa yang pernah bilang ada rapper luar bilang yang salah untuk berselancar apabila terjadi ombak, kayak ada ombak saya pilih berselancar. Yang salah itu kalau saya habis berselancar lalu saya cuma tergulung di dalam.
sing cepat mau para ambil papan selancar tunggu ombak selanjutnya. Itu cuma tak gulung saja di dalam saja. Sudah selesai sampai di situ sudah. Itu Oke. taku kas keluar itu punya karya hitungannya baik yang ada. Three words yang itu benar. Mau kas keluar ini Ada yang nanti banyak juga kayak Betul. jadi artinya pertimbangan. Bahkan orang yang kayak mungkin kayak tadi bukan bitching dong lagi mau breaking down diri pun Orang- sampai insecure. Jangan sampai nanti orang yang dengar salah artikan aja. sebenarnya ya saya ada masalah di situ jadi cuma kadang itu beta bilang banyak dorong dulu tentangnya perbedaan breaking dan disney. Iya. Kalau lo suruh selesai mengerti itu beta rasa fine saja. Fans saja. Ya. Oke, kita next. Beta kemarin beta sempat berpikir bahwa K-Cyber ini dia diantaranya selain itu dia membangun skena, membangun wadah, dia mencapai bentuknya untuk K sendiri juga. Beta punya ekspektasi sempat besar. Dan beta selalu punya ekspektasi terhadap semua movement pergerakan hip hop khususnya di Indonesia Timur. Contoh, waktu beta bicara sama Bu DJ Makatita, Gaba-Gaba Beats, beta punya ekspektasi yaitu Gaba-Gaba Beats tidak berhenti sampai cuma dalam bentuk grup hip hop. Setidaknya beta ekspektasi memang mungkin beta terlalu over ekspektasi, tapi beta pingin dia dalam mungkin bentuknya label mungkin dalam bentuk. Om punya ekspektasi apa dengan K-Cyber sendiri? Puji Tuhan sekarang ketemu ada bentuk independent label. Oke. Yang running beta sendiri supaya anak karya dari kemarin kita rapat besar nih semua pelaku hip hop di world. Bukan semua juga sih beberapa yang lagi produktif lah. Jadi rapat kita bilang beta sih mau ini 2021 tahun yang baru nih minimal kita mulai era baru lah. Jadi kita bergerak ke next level. Kita sudah lama di barengan. Jadi kita harus bikin tingkatan. Kita mau karya tuh kayak dari beta formula sendiri tuh ada 4 tingkatan sebelum karya itu keluar. Terus beta mau distribusi anak-anak lagu supaya ada di semua platform. Karena itu penting. Pertama sekali itu hak cipta dan lain-lain. Karena kita belajar sudah berapa belas tahun nih, kita bikin lagu setengah mati orang upload dan lain-lain. Jadi beta pikir sekarang kita harus naik level. Jadi kalau untuk label sendiri untuk major label itu saya nggak, tapi kita bikin rumah produksi yang beta benar. Jadi sistemnya tuh kita independen saja. Kita yang atur sendiri, kita running sendiri. Yang salah juga tren memang major label pun lagi turun kok. Jadi kita sistem kerjanya tuh kayak label saja, tapi itu lebih lari ke rumah produksi. Dalam artian itu sama-sama sengaja uang. Yang penting ada niat dengan kemauan untuk dapat atur. Jadi itu bikin. Kita sering bilang pada itu. Karena kita memang sudah rencanakan. Ini cuma kata kendala hari itu di beatmaker. Ada banyak. Cuma yang mau diatur kan tidak banyak. Ini yang mau diatur kan tidak banyak. Kadang dong sing ini Om, dia marah kadang kita kayak rasa ada salah pengertian dalam menjalankan desk job. Contohnya song director, contohnya produser, lalu beatmakernya sendiri atau sang eksekutornya sendiri. Kata memang pilih kalian karena skillnya bagus, tapi bukan berarti karena skill kalian bagus menafikan peran dari itu song director dan produser itu. Makanya itulah kalau orang yang siap diatur, saya akan mana. Kalau ketong siap diatur, dalam artian diatur itu bukan atur tapi diatur dalam artian, bro nanti kok kerjanya tanggal begini harus selesai. Deadline-nya segini. Bro kok kerjanya. Jadi ketong kemarin ketika rapat untuk bahas hal ini, itu sebelah anak sama jadi ketong dengan job desk masing-masing. Ketong sekarang ini kebetulan beatmaker 3 orang, ketong ambil manajer 1, terus eksekutif produser 1, video maker ketong ada 2-3 orang. Jadi kuat. untuk studio ketong ada nanti ketong sementara bentuk yang ketong studio besar di Ruko. Itu ada 1 di atas itu 1 studio musik, 1 studio video, terus ada 2 studio cadangan. Jadi kita bikin
rumah produksinya dari keton untuk keton. Jadi beta bilang beta bikin wadah untuk bisa distribusi anak musik ke digital platform. Lalu beta cuma minta dong email, punya file yang mau diupload dan lain-lain. Lalu beta bikin dong akun sendiri, lalu bukan pegang sendiri. Dalam artian beta kemarin beta sempat dulu bicara, beta bilang beta mau ketemu balik ya beberapa tahun belakang lagi, lalu nanti mau malam cuma gara-gara upload di Sawo channel. ini yang paling banyak misleading di sini. Itu PR itu memang. Ketika orang upload di ini channel, kedua kan karena ini mencari uang dan upload di Pak Andre channel kedua ini ngalah tuh. Jadi beta bilang jangan beta mau balik ke tahun-tahun itu. Dan sekarang transparansi saja. Dunia sudah canggih. Jangan kayak tahu dunia yang tinggal dalam dunia sudah canggih. Ketika video itu diupload di ketemu channel utama di rumah produksi, setiap 2 bulan beta presentasi akan beta mata dan lain supaya ada transparansi. Nah, kenapa 2 bulan? Karena 1 bulan tuh kamu belum dapat. Beta beli rokok apapun pun mungkin. Jadi beta bilang kasih pemahaman bahwa ketika iklan muncul di YouTube, belum tentu orang itu langsung auto kaya. Nah, ini orang belum paham. Beberapa tahun ke belakang kan buku melawan gara-gara upload di Sawo channel. Nah, akhirnya dia stuck, pergerakan itu sering jalan. Nah, sekarang kan kita bilang bikin ketika dapat sedikit pokok pagi. Ini orang sih paham. Kadang-kadang orang berpikir bahwa AdSense itu banyak. Bro, kita bilang ketemu uang 1 malam sudah lebih dari uangnya. Uang duduk minum 1 malam betul. Jadi kita bilang kemarin pas ketemu dulu kumpul ketemu kasih pemahaman, kita sharing-sharing dengan anak semua di IG. Akhirnya semua paham dan semua susah pakai. Dari kita pikir sebenarnya sih itu kalau kita sudah mau dapat atur, sudah mau baku atur dan lain-lain, barangnya jalan gampang. Cuma kadang kan kayak orang salah kaprah dia. Nanti kok kerjanya tanggal pun harus selesai. Macam cukup orang kira, mungkin kita harus ada urusan lain. Nah itu yang kadang justru kalau kamu sama beta kerja mau kerja, ego yang begitu, itu ego yang penting. Ego itu memang perlu, tapi untuk ego yang penting begitu, sebaiknya jangan pakai akal. Kalau kita mau maju, kalau saya ketemu di tempat begitu. Betul. Saya akan kemana-mana. Kalau terlalu banyak bikin gangster studio juga tak kalau saya mengerti hal-hal kayak gitu. Betul. Karena kita bilang kamu di sini. Ketika kamu keluar dapat betul-betul profesionalisme kerjaan. Ketika kamu dapat maki sampai gara-gara deadline. Nah, kita persiapkan dari sekarang ketika kamu keluar ini dapat maki gara-gara deadline terus. Itu memang. Jadi itu juga kasih sharing knowledge juga bahwa dalam sistem produksi itu ada job desk-nya begini. Nah, itu kamu harus terima saja. Namanya lead maker kau tanggung jawab itu harus bagaimana. Kalau dapat revisi juga kau selera belum tentu orang lain bisa. Contoh paling kecil begitu. Kayak lagu banyak. Itu tulis lirik lagu, mungkin artis besar kan saya panggil beberapa songwriter untuk bikin album. Pasti ada beberapa songwriter dulu lalu diksinya mungkin belum terbaik. Nah, ini orang rata-rata banyak belum. Jadi orang cuma tahu produksi musik ini, bikin beat, record, lepas. Tapi untuk hal teknis begini yang sebenarnya paling penting promosi. Atau dosen pakai tiga kayak post produksi, produksi. Dosen berpikirnya pikir mari kumpul kapan mau take, habis selesai sudah lepas selesai. Beta sempat bilang tuh Pak Andre, untuk ketemu sendiri di sini sebenarnya ketemu sudah selesai dengan hal yang berurusan musikalitas. Sekarang ketemu punya giliran masuk di dunia industri. Bagaimana kamu harus belajar soal itu? Beta terlalu basi saat orang datang untuk mengajarkan tentang skill karya. Semua soal. Yang orang harus datang tuh ajar kamu bagaimana jual karya. Itu yang PR dia tuh. Pasti saya harus datang bilang kata, si flow begini saya live. Saya harus datang cerita kata, saya mau jual beta cara bagaimana. Yang ketemu berlaku nih, kadang tetap akan sampai di saat-saat dimana ketemu menghindar lingkungan yang kayak gitu ya kayaknya akan lalu bahas betul. Paling kecil saja semua para pelaku tuh mengerti tentang self brand tentang branding ini orang banyak juga yang belum orang bisa bilang dong beta pelaku musik
tanpa dong branding, dong bikin dong push self branding. Iya musik luas, musik apa dong? Iya. Oh ya beta rapper yang bagaimana? Yang bagaimana? Jadi self branding. Sebenarnya dong sudah branding dong diri sendiri, tapi dong sering mengerti bahwa itu sebenarnya self branding. Nah, ketemu kasih tau terus promosi. Iya. Orang bilang, promosi apa tuh? Kue pendengar semuanya dong. Iya. Terus yang perlu promosi. Lah, kok mau orang tahu gua dari mana? Ya, gua paling tak putar di dalam susah. Iya. Jadi kalau mau keluar, ya aku harus jualan-jualan di situ. Ada preventif. Beta sampai sering, maksudnya beta jaga saling sharing di anak-anak ya. Katong pun karakter itu katong dapat dari katong jam terbang. Itu saya bisa menipu. Dari Ose punya flow saja, Ose bisa temukan nanti dari Ose punya jam terbang. Saya bisa Ose datang Ose beta bilang, oke beta paling Eminem, saya bisa. Nanti Ose lihat Ose punya pergerakan beberapa tahun lalu Ose nyaman memainkannya dengan cara apa? Itu tahu kalau katong dapat karakter. Lalu self branding itu saya bisa lepas dari itu. Dari Ose punya karakter bagaimana, terus Ose memperkenalkannya dengan cara bagaimana. Beta sempat bicara itu dengan Grizzly. Iya. Panjang sekali. Beta bicara yang dia itu sampai hal yang paling kecil sekali yang di ketong punya media itu yang seperti ketong punya form guru. Iya. Sedikit itu beta bicara dengan dia. Sampai macam Grizzly dia punya self branding, salah satu dia punya self branding yang selama ini dia lakukan tuh kayak setiap manggung selalu celana pendek. Iya. Betul, itu identik. Kalau kayak Bu Argonex, baju basket lah, baju itu tuh bagian. Yang paling penting, salah satu hal yang bisa menutupi Ale punya kekurangan di skill adalah self branding. Iya. Ale ada satu bahasanya gimmick. Iya. Gimmick. Betul sekali. Dan itu adalah apa bagian dari personal branding atau self branding sendiri. Bagaimana cara orang mengenal katong itu tergantung dari bagaimana cara Ose memperkenalkan. Orang saya akan tahu Ose rapper kalau Ose nge-rap. Istilahnya begitu. Ose mengaku Ose paling hip hop, tapi Ose bikin lagu juga sama saja. Ose bisa. Kita juga pikir dengan salah satu kesalahan paling fatal di semua pelaku musik ini berlaku ke umum lah. Iya. Salah satu hal yang paling fatal menurut beta tuh cepat puas. Iya. Nah, jadi karena cepat puas ini, ketemu puas yang saya perlu belajar lah. Akhirnya ketemu yang naik ikut ombak yang ada lari. Iya. Ketemu tetap di situ saja. Di situ saja. Ketemu tanam jangkar di situ, padahal orang lain sudah pakai email kok masih kirim pakai pos. Nah itu, jadi ketemu karena rasa puas, ketemu rasa pintar. Oke. Saya mau kau datang, kamu ajar beta mixing sulama. Padahal saya tahu kata ada plugin baru. Iya. Yang bisa segampang itu. Presetnya sembah gitu lah. Jadi orang karena puas belajar, ya sudah bagus sudah. Merasa yang paling. Karena kalau support terus menutup diri tuh. Support untuk menerima hal baru yang karena kita di Ambon ini bukan cuma hip hop ya, ada beberapa genre yang sebenarnya dong juga punya kumpulan-kumpulan kecil yang dong labeli lah. Tapi yang beta lihat itu katong yang paling kurang itu jangan ngobrol soal bukan bilang berarti ketong orang menjago, tapi setidaknya ketong paham dan ketong membuat musik yang baik. Katam dengan hal-hal yang berbau skill. Sekarang adalah ketong punya label, ketong punya industri. Bagaimana? Katong label pasar, ketong punya artis banyak. Promotornya siapa? Siapa yang biasa promo? Kita punya teman Kak Argon, kita kalau mau cerita, kalau Kak Argon mungkin pernah dengar dia itu proyeknya solo, dia bukan rap. Dia Jakarta, nama proyeknya itu Famous. Waktu acara kami kemarin tuh dia datang. Lalu kita pikir dia nih dengan rombongan besar kru yang banyak itu ternyata dia cuma bawa dia sendiri. Dia berdiri sebagai manajer. Lalu yang satu itu dia punya additional player di panggung, dia itu sekalian merangkap kru. Lalu kita bicara banyak dan dia lalu dia bilang buat beta ini baru selesai pecat katong punya satu atau dua orang promosi itu doang. Kok bisa gitu? Alasannya apa? Karena dia gagal mempromo katong. Dia gagal mempromo katong satu Indonesia tahu bahwa katong ini band duo. Ternyata kita project solo gitu. Itu bilang ini sih. Sing tinggal di sini gitu. Betul. Harus profesional. Iya betul.
Dan semua menjalankan tugas itu harus bertanggung jawab dan dia punya tugas masing-masing. Karena juga kalau betul-betul sudah bekerja macam umpama di label begitu, atau juga ngapain sebenarnya promo beta rasa ya, ini beta rasa, mungkin salah beta, mohon maaf kalau salah. Beta rasa, atau artis mungkin untuk promo itu bukan betul tugas lagi, karena sebenarnya harus ada tim yang Ya. Ya kayak contohnya kata sebelum manggung, sebenarnya bukan betul tugas kalau di dunia keartisan sekarang ya. Bahkan cek sound sudah dilakukan oleh nasional. Dong cuma cek sound, dong kunci OC punya sepak, selesai. Masih cuma datang pegang mic. Pegang mic ya. Iya. itu juga hanya kadang tuh saat ada orang luar datang untuk nonton doang. Iya. Aja. Katong ada beberapa tahapan yang katong lewati di contohnya. Berapa artis sih dia yang punya road manager? Iya. Iya, tuh sih ada tuh. Bocah manajer banyak, tapi road manager orang yang nanti pastikan OC punya set list, toh OC bawa di panggung apa saja, lalu gimmick yang dipersiapkan di panggung supaya seolah-olah kata mau nyanyi lagu apa silakan di request padahal nanti dia akan menyanyi sesuai set list. Cuma itu gimmick di panggung, itu tugas road manager. Semua belum sampai di situ. Iya, kata orang sampai di tingkatan itu dan katong masih terus belum selesai dengan hal Ini ya, Mereka pernah bilang kalau sibuk baku marah terus kapan ketemu bikin karya, kapan ketemu belajar. Itu lah. Oke. Komentar. Katong so sampai di ujung. Edu mungkin ada satu pertanyaan dari saya. Mumpung orangnya ada di sini, walaupun akan paling sensitif pun masih silakan tanya atau yang selama ini akan jadi pertanyaan besar di kepala silakan tanya. Lu makanya kapan kolaborasi? Iya. Itu sih todong tanya. Bang Andre dulu. Oh, kalau beta sek. Akhirnya ketemu bisa tukar pendapat banyak hal yang ternyata ini masih jadi PR Pak ketemu semua. Lalu ketemu ada tanggapan, ada idiom yang di pengkarya Maluku khususnya selalu bilang kata, apakah ketemu harus keluar dulu baru ketemu pun nama? Sabar, itu belum sampai di akamperen, itu baru intro. Lalu Om adalah orang yang memilih kembali, bukan keluar, malahan kembali. Idiom itu masih bertahan, masih relate ke sini di 2021 ini. Dari relate sendiri sih susah relate lah, mau ketemu harus keluar baru bisa jadi. Dalam artian sekarang sudah dunia digital. Dulu almarhum Glenn Fredly pernah bilang, kita dengar suatu kata, dunia digital ini semua bisa go internasional. Nah, go internasional sendiri banyak orang yang cuma pikir go internasional dapat undang di luar. Padahal saya di mana orang sudah dengar kompol lagu, kamu suka internasional. Nah, jadi kalau menurut beta untuk harus keluar baru jadi sebenarnya susah berlaku dulu. Karena kita bisa promo sendiri dari ketemu tanpa tinggal sendiri. Kayak ya contoh yang paling dekat kayak saya ketemu sing di luar tapi dong di Jakarta tahu. Sondinya sampai terdengar sampai di sana. Orang dengar sampai di sana. Jadi menurut beta sekarang tanpa harus ketemu keluar dari daerah, ketemu bisa ciptakan ketemu punya karya dari daerah masing-masing untuk tembak keluar. Lalu ketemu akan dia pertanyaan lanjutan, apabila memang Katom punya goals ke arah itu semua, apa yang harus Katom perbaiki? Ya, sebaik ini jadi bahan pelajaran, bukan berarti Om paling tahu atau Katom ini kan namanya saling sharing. Siapa tahu apa yang Om belum sejalankan, Katom di sini belum jalankan, Katom saya pernah tahu. Kalau dari beta sih untuk kembali ke situ berarti Katom yang paling penting sekali ekspor. Ekspor dulu, terus yang Katom perlu perbaiki itu Ketum pelajari tentang manajemen produksi. Karena untuk di produksi sendiri, beta rasa Ketum semua sudah bisa produksi. Untuk di manajemen produksinya nih, Ketum belum banyak yang belum masuk ke situ. Karena terlalu sibuk dengan produksi sampai sudah lupa di manajemen produksi. Ya kalau menurut beta sih, ya hal-hal yang Ketum perlu perbaiki ya, Ketum perlu belajar banyak tentang industri ini. Nah kalau industri di luar terlalu berat untuk terima Ketum, nah Ketum bikin industri sendiri. Betul sekali. Belajar banyak dan belajar sangat. Iya. Edu, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kita masih apa ya? Kalau yang kita mau tanya mungkin dari kakak Argo ini mungkin
yang kita mau cari tahu bocoran-bocoran saja. Oke. Ini penting juga. Setelah apa yang ada beberapa yang tadi sudah dibicarakan seperti kayak cyber di jangka mungkin dekat-dekat ini ada mau bikin apa lagi ya? Atau mungkin ada hal-hal yang Rencana di 2021 ini. Oh, yang di luar hip hop juga ya mungkin ya mungkin bisa jadi kayak beta ya. Iya. Main di genre mungkin itu sesuai apa yang tadi sebelum. Kalau beta dalam waktu dekat ini proyek kemarin sudah untuk rumah produksi. Ya. Jadi kita lari produksi untuk anak-anak bisa kita produksi terus. Kedua beta ada persiapan album. Oh, itu kan tadi harus bicara yang album. Sambil produksi yang tetap di rumah produksi sambil beta ada kerja album. Sambil produksi kayak cyber juga. Jadi untuk dalam waktu dekat ini sih lebih untuk produksi di dengan persiapan beta album saja. Ben satu pertanyaan sebagai penyanyi kan produs. Jawab. Yang Sebagai penampil kah, sebagai penyanyi kah, sebagai produser? penyanyi. Bagus. Orang biasa bilang musisi itu album itu identitas. Jadi beta pikir dari dulu beta sudah ada mau bikin album, tapi menurut beta pikir ya semua ada waktunya. Beta pikir sekarang sewaktunya lah beta bisa keluar album. Ya Tuhan saya mungkin 1-2 bulan. Om kasih muncul 3 nama dari Indonesia Timur yang ketong harus waspadai. Nama-nama paling berbahaya. Rapper-rapper terserah mau muda, mau senior, mau yang ketong kalau dia senior mungkin anak-anak muda harus perlu dengarkan dia pun karya lah. Kalau dia junior dia memang harus ketong kawal dia baik-baik. 3 nama sah. Pace Morika. Oke. Penulisan lirik, flow, terus ada Gustavo Art, Ya, kita ikut. dengan Daniel Ricky. Jadi 3 nama ini kita rasa dong punya sesuatu yang beda. Iya. Betul sekali. Siap. Pertanyaan yang sama tadi Iya. yang di kecil Iya. mumpung ada di tanahnya gitu. Iya. Di kotanya nih. Iya. Ambon sendiri mungkin Omar sudah nggak ada beberapa Ambon sendiri. 3 nama. Oh, kita kasih kurang 1 lah, 4. Kalau di Ambon tuh Ini mau bilang sahabat tidak sahabat. ini pertanyaan paling menjebak. Ini jembatan Batman ini. Ambon sendiri beta suka Grizzly. Oke. Grizzly, terus pakai Ambon satu. Rocket Alif, Oke. MBXN, Oke. Vilas. Vilas. Dalam artian semua bagus tapi Ya. beta kalau bayar Kena dia. ya, Dan kebetulan mungkin akan melewati kepala saja. dong punya ada sesuatu yang bisa diingat. Tenang, saudara-saudara, tenang. Masih ada bonus satu. Maksudnya mau bilang ini tapi apa? Oke. 5 lagu hip hop terbaik. Mau luar negeri, mau dalam negeri, 5 lagu hip hop terbaik yang Om rekomendasi untuk orang harus wajib dengar. Keres One, Hip Hop Lives, terus DMX, Lord Give Me a Sign, The Fugees featuring Bounty Killer, Hip Hopera. Kita paling suka dengar itu Gangsta Paradise, Polio. Teman-teman kita lebih khusus di ketemu. Iya. Buktikan bahwa ini ketemu punya tahun, Iya. punya saat gitu. Iya. Dan kita juga kita ada tunggu yang Edwin bilang dia mau lepas tapi mau hati. Iya. 3 words. Ya. Om, mungkin ada pesan para teman-teman yang sedang berenang di ombak ini atau yang sudah tergulung dengan ombak ini, silakan. Saran dari beta sih eksplor banyak-banyak, belajar banyak-banyak, jangan bosan belajar, cepat puas belajar. Bikin karya itu yang berdampak. Beta biasa bilang ini ulang-ulang ke semua ini. Bikin karya yang ada dampak ke orang lain, yang relate dengan orang, keep it real lah. Kalau masih perlu nasi, bilang sama masih perlu nasi. Iya. Jangan malu untuk menempatkan diri sebagai murid. Iya. Bandingkan kamu diri dengan orang lain.
ku diri punya sesuatu yang orang lain yang punya. Jadi kalau kamu sadap tetap sadap saja. Iya. Kalau kamu yang sadap, mau paksa bagaimana, kamu yang akan sadap. Iya. Setuju diri itu jangan tanggung-tanggung. Iya. Setuju diri itu setuju. Kalau mau los betul. Los betul. Pendalaman karakter itu paling perlu. Perbanyak referensi untuk dapat karakter sendiri. Jangan capek-capek lah. Berkarya terus. Mau orang dengar minimal ada 1-2 orang yang dengar kamu berkarya. Bless. Oke, kita tutup dengan pesan paling mainstream dari lokal. Atau mungkin belum bisa dapat uang makan dari sini, atau mungkin juga belum bisa dapat uang rokok dari barang ini, tapi selebrasinya masih di hip hop, saya ada jalan yang benar. See you, dadah, bye-bye, sampai jumpa di konten berikutnya. Pak Kubun salut. Stand above me, then I'm gonna make it nice, nice. Rise, together we belong and I'm standing by your side.